Guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Arsya Musyarofa, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 Universitas Jember, akan menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi terkait topik 1. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Di antaranya, yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik ini merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sedangkan minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sementara, profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan sebagainya. Contoh keragaman anak di kelas. Keunikan dan keragaman yang melekat pada diri setiap anak diantaranya yakni gaya belajar, tingkat pemahaman awal, kecepatan dalam memahami pelajaran, orientasi belajar, motivasi belajar, self-efficiency, minat, kepribadian, dan status sosial ekonomi. Berikut teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Dan yang terakhir, learning modalities. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bjorn van Banner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua, multiple intelligence. Teori multiple intelligence atau disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Gardner mendefinisikan intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Pada teori multiple intelligence terdapat 8 bentuk kecerdasan. Di antaranya, kecerdasan verbal linguistik atau kemampuan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan spasial visual atau kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang ketiga, kecerdasan musikal yaitu memainkan alat musik, mendengarkan lagu, memahami melodi. Yang keempat, kecerdasan intrapersonal yaitu kecerdasan introspeksi, mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Yang kelima, kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika. Yang keenam, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedelapan,
kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Teori yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau biasa disebut dengan ZPD. ZPD adalah jarak atau zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih ahli. Yang terakhir, learning modalities. Learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini bisa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Visual merupakan modalitas belajar yang lebih mudah menerima informasi melalui gambar. Auditory merupakan modalitas belajar yang lebih mudah menerima informasi melalui pendengaran. Sementara kinestetik, modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Thank you guys, sampai jumpa di lain video.